Pagi, Mister. Ya, sekali lagi Mister ucapkan halo shalom, selamat pagi bagi anak-anak kelas 7C. Ya, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa dari tadi Mister amati kalian sudah menyalakan kamera beberapa ya. Oke, Mister agak lama masuk karena Mister harus masukkan data ke komputer kalian saat ini ya untuk bisa menyampaikan materi kita di semester 2. Tapi sebelum itu Mister minta anak-anak Mister kelas 7C ini coba diperhatikan kameranya dan nggak usah tegang-tegang ya, kita baru pertama kali ketemu ini di semester yang kedua, jadi santai, rileks saja. Dan Mister minta coba dari setiap kalian beri senyumnya yang paling baik. Ayo senyum dulu ya. Nah, senyum gitu ya. Jadi Mister ingin anak-anak Mister nggak usah tegang-tegang lah ya. Kita santai saja mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi biar kita bisa rileks, tenang, ya, nggak kaku ya. Jadi kita mulai dengan senyum yang manis, senyum yang lebar ya, untuk memulai tentunya tahun yang baru saat ini ya. Mister mengucapkan pertama-tama selamat hari Natal bagi anak-anak yang merayakan, dan selamat tahun baru ya bagi kita semua, di mana tahun yang baru ini kita punya pengharapan, punya angan-angan yang tentunya harus kita wujudkan bersama. Benar ya? Jadi ada komitmen yang kalian buat tentunya di tahun 2022 ini. Segala sesuatu yang belum bisa dilakukan, tentunya hal-hal yang positif di tahun 2021, di tahun 2022 ini kita kerjakan bersama ya, supaya kita bisa meraih mimpi, angan-angan dan cita-cita kita. Oleh sebab itu, mari anak-anakku yang ada di rumah tetap semangat, ikuti proses pembelajaran yang ada. Kita sudah masuk di semester yang kedua dan sebentar lagi kalian akan naik ke kelas 8 ya. Jadi dipersiapkan dengan baik diri kalian ya. Tentunya harus bisa jadi contoh buat orang lain. Oke. Itu saja untuk pembukaan open speak dari Mister ya. Belum itu kita akan berdoa untuk memulai segala proses kegiatan pembelajaran kita di hari Jumat ini. Mari anak-anak yang ada di rumah siapkan sikap dan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami bisa ada masih berkumpul di rumah kami masing-masing untuk dapat mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada dengan baik. Kiranya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap proses pembelajaran kami. Secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu di kelas 7C ini, Kau berkati setiap mereka, kesehatan mereka, tumbuh kembang mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Kau buat berhasil di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus, di mana pada kesempatan pagi hari ini, kami akan masuk dalam proses pembelajaran di mata pelajaran kewarganegaraan. Mampukan kami untuk dapat memahami jati diri kami sebagai bangsa Indonesia. Ajari kami Tuhan untuk selalu memiliki rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Biarlah setiap proses pembelajaran nanti dapat kami pahami dengan baik, dapat kami terapkan, praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sambut aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ya. Oke. Ya. Jadi kita sudah liburan lama kemarin ya. Tentunya setiap kalian ada yang pergi keluar kota, ada yang tetap tinggal di rumah, ya menikmati libur yang ada. Pastinya begitu ya. Jadi kita sudah disegarkan dengan libur yang begitu panjang, di mana saat ini kita kembali lagi bertemu untuk belajar bersama-sama, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang nantinya
bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Oke, di mana pada kesempatan pagi hari ini Mister ingin memperkenalkan materi kita di semester yang kedua ini. Ya, di mana materi kita di semester kedua ini ya bicara tentang keragaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jika bicara keragaman, tentunya tidak asing buat kalian dan tidak sulit ketika Mister minta sebentar lagi setiap kalian bisa menyampaikan pendapat kalian terkait keberagaman apa saja yang dapat kalian berikan contoh ya kepada Mister. Setiap orang bisa berikan satu contoh keberagaman yang ada. Ya. Jika bicara keberagaman, ya itu bicara tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Coba setiap kalian bisa ketikkan ya pada Mister saat ini ya keberagaman apa saja sih yang ada hidup berkembang di tengah-tengah bangsa kita? Ya, coba keberagaman apa saja. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat teman-temanmu di tengah-tengah Zoom ini. Ya, kalian bisa tahu keberagaman apa yang ada. Coba setiap kalian bisa dapat memberikan satu contoh ya. Ya, dari Brina ada keberagaman budaya. Terima kasih Brina. Ya, ada Erika, ada keberagaman ras, agama, suku. Ya, Rena pun menjawab ada keberagaman suku juga. Terima kasih. Ayo yang lain. Ada keberagaman agama. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, ada apa lagi? Jika bicara keberagaman banyak loh. Apalagi bicara bangsa Indonesia, banyak keberagaman yang ada. Coba kalau yang familiar ya agama, suku, budaya gitu. Oke, ini terima kasih Rena. Ya, luar biasa Rena. Ini yang jarang dijawab. Ya, keberagaman bahasa. Bahasa apa Rena? Mungkin bisa diperjelas bahasa keberagaman bahasa apa? Bahasa daerah. Iya, terima kasih Rena. Keberagaman bahasa daerah. Ya, apa yang disampaikan Rena sama juga apa yang disampaikan Grady dan Wina ya. Keberagaman bahasa. Lalu dari Grady ada juga keberagaman ras dari warna kulit ya. Kemudian ada baju daerah tentunya ini dan yang tentunya tidak asing keberagaman makanan. Ya, makanan khas. Ya, setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing. Ya, ketika kita pergi ke Surabaya, tentunya kita tidak asing makan soto dan rawon. Ya, siapa yang berasal dari kota pahlawan sini, tentunya tidak asing dengan kuliner tersebut ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi, ada Wina tadi bahasa, keberagaman wilayah menurut Valerie. Lalu menurut Brina keberagaman tradisi. Ya, oke. Jadi rata-rata kalian sudah menjawab dengan baik jika bicara tentang keberagaman. Ya, ada keberagaman peraturan. Setiap daerah pasti punya peraturan, kebijakannya sendiri-sendiri ya. Oke, itu. Baik, adat istiadat lagi dari Wina. Oke. Silahkan, coba setiap kalian yang belum menyampaikan bisa menyampaikan pendapat kalian. Keberagaman apa saja sih yang ada di tengah-tengah bangsa kita? Ya. Tentunya kalian sudah sangat baik ya menyampaikan pendapat kalian tentang beberapa contoh keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita. Ya, dari sini kita bisa melihat sekali lagi ya anak-anakku kelas 7C di mana jika kita bicara Indonesia, ya kita bicara tentang keberagaman. Bicara tentang yang namanya perbedaan. Ya. Apakah perbedaan tersebut menjadi penghalang kita untuk kita bisa berteman, untuk kita bisa bersahabat, bersaudara? Tentunya tidak, ya.
Jadi generasi muda, Mister ingatkan kepada setiap kalian ya bahwa jika bicara Indonesia bicara tentang perbedaan, bicara tentang keberagaman. Jangan sampai nantinya kalian memperdebatkan atau mempermasalahkan setiap perbedaan yang ada. Karena sekali lagi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atas diri orang lain supaya sama dengan kita. Karena setiap warga negara Indonesia dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya, di mana setiap hak dan kewajibannya diatur di dalamnya. Ya, jadi setiap kita punya hak, setiap kita punya kewajiban yang sama. Ya, jadi kita harus menghargai itu semua. Untuk merawat setiap perbedaan yang kalian sampaikan dengan baik tadi, kuncinya hanya satu, toleransi dan menghargai. Tidak ada yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, contoh-contoh dari keberagaman yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Ya, sebelum Mister lebih jauh lagi untuk menyampaikan, memperkenalkan materi kita pada pagi hari ini, Mister siapkan satu cuplikan video singkat ya tentang keberagaman bangsa Indonesia. Ya, di mana bangsa kita begitu luar biasa, begitu indah dan begitu besar. Kalian bisa saksikan. Selama video Mister tampilkan, kamera bisa kalian nonaktifkan. Ya. Ya, kalian sudah simak. Cuplikan video singkat tadi ya menggambarkan bagaimana kondisi bangsa kita. Jadi tidak ada alasan kita tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, 17.508 ya, pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dan masih banyak lagi ada pulau-pulau yang belum diberi nama. Karena terlalu banyak. Itu sebabnya mengapa kita saat ini berbeda. Karena apa? Karena situasi, kondisi bangsa kita yang terdiri atas gugusan pulau-pulau, di mana setiap pulaunya didiami oleh masyarakat, di mana masyarakat tersebut ya mengembangkan tradisi dan budaya mereka masing-masing. Itu menyebabkan kita ini banyak memiliki perbedaan, banyak memiliki keberagaman. Ya, itu penyebabnya. Oleh sebab itu, kita diminta tadi dalam keterangan terakhir dalam video tersebut, ya, harus mampu dan bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Di mana kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu kuncinya. Dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa perhatikan ya. Untuk PowerPoint yang misalkan akan tampilkan, ya ini sebagai gambaran saja ya untuk kita, untuk kalian. Sebentar ya anak-anak. Oke, ini filenya masih belum bisa terbuka ini. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk materi kita sekali lagi di semester yang kedua ini bicara tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pun sudah mampu
dan sangat tepat sekali menyebutkan beberapa contoh dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, di mana keberagaman tersebut ya dibingkai menjadi satu. Ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita sadari bersama bahwa kita ini berbeda, tetapi pada intinya kita adalah satu Indonesia. Dijelaskan di sana anak-anak. Dari cuplikan video singkat tadi, kalian juga bisa melihat bagaimana banyaknya tradisi budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Di situ kita bisa melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ya, bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki banyak keberagaman. Di sana, di bagian A, kalian bisa perhatikan sedikit ya, di mana keberagaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dijelaskan tadi di dalam cuplikan video singkat tadi. Ya, keanekaragaman, kemajemukan hidup berkembang di tengah-tengah bangsa kita. Di mana jika kalian perhatikan keberagaman Indonesia sebagai negara yang majemuk atau pluralistik ya diibaratkan seperti pisau yang memiliki sisi kanan dan kiri yang tajam. Ya, itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kemajemukan atau keberagaman atau perbedaan itu merupakan kekuatan, kekayaan, dan berkah. Jika bicara berkah berarti bicara anugerah, di mana Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada bangsa Indonesia yang tidak bisa kita tolak jika bicara keberagaman. Ya. Dan tugas kita sebagai manusia mensyukuri setiap keberagaman tersebut. Ya, sebagai anugerah tadi, sebagai berkah yang Tuhan berikan. Karena hanya bangsa Indonesia saja yang memiliki banyak keberagaman. Jika kita lihat bangsa-bangsa lain, tidak sebanyak, tidak sekompleks seperti Indonesia ini. Ya. Di sisi lain, jika kalian perhatikan, kemajemukan menempatkan bangsa Indonesia menjadi rentan terhadap ancaman yang namanya disintegrasi atau keadaan di mana kita tidak bisa bersatu padu. Adanya perpecahan. Maksud dari kata disintegrasi itu. Dengan kata lain, jika kalian perhatikan anak-anak, ya, kemajemukan dapat menjadi sumber dari integrasi atau kesatuan, adanya kesamaan integrasi itu. Ya, dapat pula menjadi sumber perpecahan atau disintegrasi tadi, tidak ada kesatu paduan. Ya, itu jika kita tidak bisa merawat yang namanya keberagaman yang ada. Di bagian pertama, kalian bisa perhatikan di sana. Mister berikan gambar corak, ya, warna yang memberikan gambaran buat kita bahwa Indonesia ini banyak warna di dalamnya. Jika kita perhatikan pelangi setelah hujan, kalau pelangi hanya berwarna ungu saja bagaimana anak-anak? Apakah bisa dikatakan pelangi itu indah? Tentunya tidak, kalian sudah kompak geleng-geleng. Berarti kalian tahu bahwa yang berwarna itu jauh lebih indah ketimbang hanya seragam atau satu warna. Ya, tetapi kita harus tahu banyak warna itu jika kita tidak jaga bersama menjadi masalah tentunya. Jadi generasi muda, anak-anak SMP Tunas Daud, anak-anak kelas 7C harus bisa memahami dan menghargai setiap perbedaan itu dengan baik. Ya, dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa perhatikan di sana anak-anakku, di mana keberagaman bangsa Indonesia dari warna di atas tadi ya merupakan anugerah pemberian yang Tuhan berikan secara cuma-cuma yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Bayangkan, jika Tuhan punya kehendak dan semuanya jadi, apakah daya manusia? Manusia tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk merubah itu semua. Ya, manusia terbatas. Ya, tugas kita hanya mensyukuri, menikmati anugerah yang Tuhan berikan. Ya, oke.
Dari situ kalian bisa pahami dengan baik bahwa kita memiliki banyak keberagaman, memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lain. Dari situ kalian sudah pahami pertama. Ya. Kemudian kita akan masuk, apa sih penyebab kita ini berbeda satu dengan yang lain? Ini penting. Ya, yang pertama, penyebab kita memiliki banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman. Yang pertama, jika kalian perhatikan, letak strategis wilayah Indonesia. Mister berikan gambar dari kepulauan Indonesia. Ya, dari Sabang, ya, Aceh, Merauke di Papua. Ya. Kalian bisa perhatikan, apakah kepulauan Indonesia ini satu daratan? Satu daratan tidak kepulauan Indonesia? Terdiri dari apa? Jika tidak satu daratan, satu anak boleh bicara. Jika kalian kompak bicara Indonesia bukan satu daratan, berarti Indonesia ini terdiri dari apa? Dalam cuplikan video tadi jelas, 17.508. Dan Mister sampaikan tadi, ya terima kasih Wina, Rena. Ya, Wina dan Rena menyampaikan dengan baik di mana ya kepulauan Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau di dalamnya. Itu yang menyebabkan sekali lagi kita semua kalian berbeda satu dengan yang lain. Ya. Dari PowerPoint tadi jelas ya gambar letak strategis wilayah Indonesia yang terdiri atas gugusan pulau-pulau membentang. Itu yang menyebabkan sekali lagi bangsa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Ya, dijelaskan di sana anak-anakku, jika kalian perhatikan. Keberagaman Indonesia ya dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik negara. Inilah kondisi keadaan fisik negara kita. Ya, tidak satu daratan. Terdiri atas gugusan pulau-pulau yang memisahkan pulau satu dengan yang lain adalah apa? Anak-anak, yang memisahkan pulau satu dengan yang lain adalah Perairan. iya, perairan, laut. Ya, terima kasih Grady. Ya, yang memisahkan pulau satu dengan yang lain adalah perairan, lautan yang memisahkan kita. Ya. Kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki letak strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi letak strategis tersebut menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang jalur perdagangan. Jadi zaman dahulu ya bangsa-bangsa asing itu ketika ingin berjualan itu melintasi negara kita. Dan tidak jarang mereka singgah. Mengambil kekayaan bangsa kita, berjualan. Bahkan ada yang menetap, ada yang tinggal, ada yang menikah dengan orang Indonesia, sehingga beranak cucu. Lalu kita bisa melihat bersama saat ini bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki berbagai macam ras yang ada. Itu penyebabnya. Ya, karena wilayah Indonesia ya menjadi wilayah yang sangat strategis sebagai wilayah di mana para pedagang melintasi negara kita untuk berjualan. Ya, tidak jarang mereka menetap tinggal ya di negara kita. Itu faktor pertama dari letak strategis wilayah Indonesia. Faktor yang kedua, kalian bisa perhatikan tadi ya gambar peta kepulauan Indonesia di atas tadi. Saat ini Mister berikan gambar yang lebih jelas lagi. Di bagian B yang kedua, ya faktor penyebab keberagaman yaitu kondisi negara kepulauan. Apa yang dijawab Rena dan Wina tadi benar. Ya. Negara kepulauan. Dan yang memisahkan kita adalah lautan, perairan, seperti apa yang disampaikan Grady. Ya. Jika kalian perhatikan gambar
beberapa pulau yang ada di wilayah Indonesia. Begitu luar biasa indahnya. Dan itulah pulau-pulau yang masih belum diberi nama. Ya, karena terlalu banyak. Ya. Dijelaskan di sana bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau. Kita sudah tahu sekarang saat ini 17.508 pulau. Ya. Kemudian beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah menghambat hubungan masyarakat. Ini yang disampaikan Grady tadi. Karena lautan, karena perairan yang memisahkan pulau satu dengan yang lain, sehingga hubungan kita dengan masyarakat di daerah A dan B menjadi terhambat. Ya, karena lautan yang memisahkan. Ya. Masyarakat yang mendiami tiap-tiap pulau tersebut akan mengembangkan setiap tradisi budaya yang mereka miliki sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan mereka masing-masing. Itu sekali lagi penyebab keberagaman kita. Jadi masyarakat yang tinggal, misal berikan contoh di pulau ini, punya tradisinya masing-masing. Dan masyarakat yang tinggal di pulau ini juga punya tradisi masing-masing. Karena mereka tidak bisa saling bertemu karena laut yang memisahkan. Sehingga mereka hidup dan mengembangkan budaya mereka. Sehingga ketika kita disahkan sebagai satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia, kita memiliki banyak sekali keberagaman. Ya, itu yang membuat kita kaya. Kemudian kondisi ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, kemudian makanan khas, pakaian adat, bahasa daerah, tari-tarian, ya. Peran laki-laki dan perempuan serta agama maupun kepercayaan kita banyak melimpah dan beragam. Itu. Jadi sudah sangat jelas ya anak-anak. Dari dua contoh ini kita bisa melihat penyebab kita saat ini banyak memiliki perbedaan. Ya, tetapi pada intinya kita adalah satu, Indonesia, di mana para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka bersepakat, mereka mengikrarkan janji sebangsa berbahasa satu yaitu Indonesia. Tidak ada yang lain. Karena mereka sadar ketika mereka berjuang hanya dengan kelompok mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok yang lain akan kesulitan untuk mengusir penjajah. Ya, dari semangat Sumpah Pemuda yang sering kita rayakan bersama. Nah, kita bisa belajar dari sana betapa pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan sekali lagi. Ya. Kemudian contoh yang ketiga anak-anak. Kalian bisa perhatikan faktor penyebab keberagaman bangsa kita. Yang ketiga, letak perbedaan kondisi alam. Mister akan bertanya kepada setiap kalian saat ini. Jika kalian perhatikan, faktor penyebab yang ketiga ini yaitu perbedaan kondisi alam. Pertanyaannya buat kalian, kalian bisa sampaikan ya. Tentunya ketika kalian berada di Provinsi Bali, kalian tidak asing, bahkan kalian pasti pernah sering bepergian liburan ke daerah Kintamani, Bedugul. Pernah tidak? Oke, pernah. Ada yang berasal dari Kintamani? Orang tua berasal dari Kintamani? Oke, tidak ada. Tapi pernah ke Kintamani? Ada yang pernah ke Kintamani, anak-anak? Oke, terima kasih Leo, Rena, dan Kearney. Oke, 3 anak tersebut Mister akan tanya terlebih dahulu. Dan Wina. Ya, kalian bisa sampaikan dan Brina ini. Bagaimana situasi keadaan di daerah Kintamani? Coba. Kondisi alamnya seperti apa? Coba berikan. Setiap kalian tadi bisa berikan satu contoh.
kondisi keadaan, kondisi alam di daerah Kintamani. Coba, seperti apa kondisi alam di sana? Kintamani, Bedugul, seperti apa situasi, kondisinya? Oke, terima kasih. Ya, ada Leo dan Wina. Dingin, ada Karni juga. Oke. Mister tanya Leo dulu. Ya. Oke, Leo. Jika Leo bisa menyampaikan bahwa kondisi alam situasi di kawasan Kintamani itu sejuk, dipengaruhi karena apa? Karena di dataran tinggi. Oke, terima kasih. Jawabanmu tepat sekali. Karena berada di kawasan dataran tinggi. Terima kasih, Leo. Pertanyaan selanjutnya buat Wina. Menurut Wina, alamnya indah, asri. Oke. Jika alamnya indah dan asri, berarti Wina memperhatikan sekali kondisi alam di sekitar. Tentunya Wina juga pasti melihat warga masyarakat yang tinggal, yang berada di daerah Kintamani. Rata-rata mata pencarian mereka sebagai apa sih, Wina? Wina pernah lihat ada yang di perkebunan gitu. Oke, perkebunan. Ya, jadi jelas ya apa yang disampaikan Leo, Wina, Kerni, dan Rena ya. Situasi di Kintamani Bedugul itu sejuk dan dingin, alamnya indah karena berada di kawasan pegunungan, ya dataran tinggi, ya. Dan rata-rata mata pencarian warga masyarakat di sana sebagai petani, bekerja di perkebunan, ya karena di dataran tinggi. Oke, jika kita perhatikan penjelasannya, kalian bisa perhatikan anak-anak, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan. Di daerah pesisir, banyak kita jumpai masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan di dataran tinggi akan dijumpai banyak pekerja dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Ini yang sudah disampaikan dengan baik oleh beberapa teman tadi. Ya, ketika mereka berkunjung ke suatu wilayah bukan hanya sekedar main, tapi mereka melihat situasi keadaan, mereka pelajari. Oh, di sini mereka rata-rata bekerja sebagai petani, berkebun. Tidak mungkin tinggal di dataran tinggi, mata pencariannya mancing. Jadi nelayan, tidak mungkin ya. Karena kapal tidak mungkin bergerak di atas gunung. Ya, karena nggak ada air. Ya, begitu juga jika kalian perhatikan warga masyarakat yang tinggal di daerah Jimbaran. Coba yang sering makan ikan bakar Jimbaran, yang sering bepergian dengan orang tua kalau beli ikan di pasar Kedonganan, siapa yang pernah? Daerah Jimbaran, di daerah Kelan, desa Kelan, pasti pernah ya, sebelah bandar udara itu. Iya, rata-rata pekerjaan mereka sebagai apa sih anak-anak di daerah Jimbaran, Kelan itu, Tanjung Benoa itu, pekerjaannya sebagai apa? Ya, terima kasih Erika dan Brina. Pekerjaan mereka rata-rata sebagai nelayan. Tugasnya menangkap ikan dan dijual sehingga kita bisa menikmati. Di mana ketika kalian ingin makan bersama keluarga besar, kalian bisa bepergian ke Jimbaran untuk bakar ikan di sana. Ya, kita di sana juga bisa belajar, bukan hanya sekedar makan-makan. Kita melihat situasi, keadaan, karena di daerah pesisir rata-rata mereka sebagai nelayan, mata pencariannya untuk menghidupi kehidupan mereka dan keluarga. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan, ya, jelas dalam contoh yang ketiga ini tentang perbedaan kondisi alam, ya, yang berada di dataran tinggi
Pekerjaannya rata-rata sebagai petani. Yang bekerja yang tinggal di daerah pesisir rata-rata sebagai nelayan. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ya. Kemudian faktor penyebab keberagaman yang keempat. Ada keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, jika kalian perhatikan, setiap wilayah di Indonesia memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang berbeda-beda. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi ini ya membawa masyarakat lebih mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam sulit dijangkau. Tugas kalian saat ini, kalian bisa perhatikan alat-alat transportasi yang ada di bawah ini. Ya, sudah kalian lihat? Oke. Mister bertanya sekarang kepada kalian. Pernah lihat atau naik becak? Oke, Grady semangat sekali menyampaikan. Grady pernah naik becak di mana, Grady? Coba. Di Bandung, waktu itu kosan di Bandung itu lagi. Oke, luar biasa. Terus setelah itu lihat ada becak nyoba. Sama di Tasik tuh sebagian nyanyinya sih kalau nggak salah di bagian Tasik. Oke, itu becaknya menggunakan mesin atau digayung? Digayuh gitu, Mister. Oke, berarti seperti gambar di bawah tadi ya. Hmm. Oke, kemudian ada Erika tadi, Erika. Coba Erika, pernah naik becak di mana Erika? Yang seingat Erika itu habis acara pernikahannya kakak sepupu. Di daerah mana itu? Di daerah mana? Tahu di mana gitu. Di Pulau Jawa ya tentunya. Oke, tadi setelah Erika ada siapa lagi tadi? Mister lupa tadi. Ada Karni kalau tidak salah. Halo Karni. Nggak jadi, Bis. Nggak bisa. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan Grady dan Erika ini benar sekali. Ya, mungkin teman-teman yang lain pernah melihat, tapi belum pernah mencoba. Ya, itu adalah alat transportasi tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Ya, biasanya terdapat di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu ada di Jawa Barat tadi. Ya, seperti apa yang disampaikan Grady. Tetapi berbeda ketika kita berkunjung ke Sumatera. Ada yang berasal dari Sumatera sini? Anak-anak kelas 7C, ada yang berasal dari Sumatera? Lebih tepatnya Sumatera Utara? Oke, Mister sedikit cerita. Boleh Mister cerita? Ya, Mister sedikit cerita ini. Ya, liburan kemarin. Ya, sebenarnya liburan kemarin Mister tidak ada rencana untuk bepergian keluar kota. Ya, Mister ingin di rumah mengurus anak saja. Ya, tapi karena situasi keadaan yang memaksa sehingga Mister mau tidak mau harus berangkat mendampingi istri Mister pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Pernah tahu ya, Medan ya, Sumatera Utara. Ya, di sana Mister lihat ketika Mister berada di Deli Serdang, dekat Bandar Udara Kuala Namu. Ya, di sana rata-rata becaknya tidak menggunakan sepeda gayung, tetapi menggunakan motor ya sebagai penggeraknya. Satu sisi Mister kaget, ternyata ada ya becak menggunakan sepeda motor, jadi lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat tiba sampai di tujuan. Ya, tapi satu sisi polusi udara semakin meningkat karena menggunakan bahan bakar ya yang bisa menggerakkan mesin tersebut untuk bisa nyala. Tapi satu sisi yang menggunakan sepeda gayung juga ada kelemahannya, lebih lama tiba, tetapi ramah lingkungan. Ya, itu. Dari situ Mister melihat, berarti ini berkaitan sekali dengan materi kita yang akan Mister sampaikan nanti ketika sudah masuk dan saat ini Mister sampaikan. Ya, itu salah satu ya contoh bagaimana keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa kita. Setiap daerah, setiap provinsi punya ciri khasnya masing-masing. Itu untuk alat transportasi
dari becak. Kita turun lagi. Jika kalian perhatikan, ya, yang Mister tunjuk ini, ada yang tahu ini kendaraan apa namanya? Satu anak boleh bicara? Bajai. Oke, bajai. Baik, terima kasih. Siapa yang sudah pernah naik bajai? Yang berasal dari daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ada yang berasal dari DKI Jakarta? Tentunya tidak asing dengan kendaraan yang satu itu ya. Roda 3. Suaranya berisik. Gitu. Belum pernah? Ada yang sudah pernah belum? Naik. Mister tanya dulu kepada setiap kalian. Belum pernah ya. Mister juga belum pernah ya. Tapi Mister pernah lihat langsung, tapi belum pernah pakai atau naik. Terima kasih Naomi ya, bajai. Ya, itu adalah salah satu contoh ya alat transportasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya yang berada di DKI Jakarta. Dan bukan hanya bajai, ada Transjakarta tadi. Ya, dua kendaraan tersebut tidak asing ketika kita berkunjung ke daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ya. Tetapi kalau kalian sering bepergian ke daerah Gajah Mada, ada yang pernah diajak kedua orang tua kalian pergi ke Pasar Badung? Lewat Pasar Badung lah. Nah, pernah? Kenneth. Oke. Pernah ya? Tentunya tidak asing dengan yang namanya angkot. Ya, Wina pun pernah. Angkot warna biru. Biasanya angkot warna biru yang bisa tampilkan ini ya selalu lalu lalang di kawasan Gajah Mada, Terminal Tegal, lalu di Terminal Ubung. Ya, ini. Ya, kalian pasti pernah melihat. Lalu jika kalian pergi ke kawasan Jalan Imam Bonjol, kemudian Sunset Road, lalu ketika kalian pergi masuk ke kawasan Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, kalian sering pasti melihat ini. Ya. Ini tidak asing ya kendaraan ini ya sebagai alat transportasi. Ya dua kendaraan tersebut berada di wilayah kita. Ya, angkot biru dan taksi tadi. Meskipun taksi ada di mana-mana, tetapi yang sering kita lihat saat ini dua angkot tersebut. Ya, sebagai ciri khas. Oh, di daerah saya ada itu. Nah, kalau kalian yang berasal dari DKI Jakarta, oh Bajai dan Transjakarta itu pernah saya lihat. Nah, kalau yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, oh becak itu enak dinaiki. Nah, itu. Jadi kalian bisa menceritakan, bisa memberikan gambaran dan memperlengkapi teman-teman kalian. Ya, bahwa Indonesia bukan hanya milik satu daerah, satu suku, satu budaya saja, milik kita bersama. Dan inilah ciri khas setiap kita. Nah, dari situ kita bisa melihat luar biasa Indonesia itu. Dan penjelasan yang terakhir sebelum kita akhiri, ya, kalian bisa perhatikan, ya, faktor penyebab keberagaman yang kelima, ya, bagian E ini tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalau zaman dahulu, mungkin kalian juga jarang melihat ya petani membajak sawah menggunakan kerbau. Rata-rata sekarang menggunakan yang namanya traktor, ya mesin untuk membajak sawah. Ya ini di mana kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman. Ya, di mana bangsa-bangsa tersebut datang membawa kebudayaan beraneka ragam. Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, ya seperti daerah Seminyak, Canggu, ya, kemudian Legian, daerah Kuta, kemudian Nusa Dua, ya, daerah-daerah pesisir paling cepat mengalami perubahan karena berhubungan langsung ya dengan tamu-tamu dengan turis asing. Ya, itu. Ya, kalian bisa perhatikan ya jika kalian berada di daerah kawasan Canggu, ya tentunya tidak asing melihat orang-orang asing, warga negara asing sering lalu lalang di sana. Ya, itu untuk penjelasan
pengenalan materi kita pada pagi hari ini tentang yang namanya keberagaman Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan masih ada lagi penjelasan yang sangat menarik yang tentunya kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Jadi Mister berharap sekali anak-anak kelas 7C tetap semangat, tetap antusias, dan bisa memberikan contoh-contoh yang lebih baik lagi. Ya. Nah, ini pertanyaannya ada pertanyaan dari temanmu. Ya, untuk PDF PowerPoint tadi, ya Mister belum bisa bagikan kepada kalian. Nanti ketika Mister sudah selesai menyampaikan, baru Mister bisa bagikan kepada kalian. Karena masih ada beberapa lanjutan tadi. Ya, itu belum selesai. Ya, nanti kalau sudah selesai, Mister akan bagikan kepada kalian. Mister akan taruh di LMS sehingga kalian bisa akses. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi silakan yang belum menyalakan kamera bisa segera untuk dapat menyalakan kamera. Yang sudah, Mister ucapkan banyak terima kasih buat kalian. Ya. Ya, baik. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak 7C. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita, coba beri senyummu yang baik. Beri senyummu yang baik. Ayo, di depan kamera dong. Jangan lagi ketutupan wajahnya. Ayo, kameranya dilihat. Beri senyum yang terbaik. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Ya, seperti itu. Ya, besar senang ketika kalian semangat, antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi situasi pembelajaran kita hidup tidak membosankan. Ya, oke. Kita akan berdoa. Mister minta tolong satu anak untuk bisa pimpin kita berdoa. Mister minta kesediaan dari Grady bisa pimpin kita berdoa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Grady. Sendiri dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas berkat hari ini. Sekarang kami akan selesai pembelajaran PPKN dan berpindah ke matematika pembelajaran kami selanjutnya. Tuhan berkati agar selama pembelajaran bisa terus berjalan lancar dan tidak ada kekacauan. Perangkat yang kami gunakan tidak ada yang rusak atau error, dan wifi juga bisa terus lancar dan aman agar kami bisa belajar dengan baik ya Bapak. Memberkati untuk pembelajaran hari ini, semua yang kami pelajari hari ini agar tidak hanya diingat, tetapi kami juga menghafal, kami juga menulis, menyatat agar saat akan ada ujian, kami bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan baik dan tugas-tugas juga bisa diselesaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Grady, luar biasa doamu mendoakan kita semua ya, supaya proses pembelajaran di hari Jumat ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Anak-anak kelas 7C, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu sebentar. Perhatikan. Perbandingan ini nggak mesti dibahas lagi. Nah, ini ya, ingat ya skala. Jadi skala itu selalu ada di peta. Dan skala itu selalu menyatakan dirinya dengan 1 berbanding N. Ups. 1 berbanding N. Nih ya. Nih, 1 berbanding N. Ya. Nah, ini menyatakan sentimeter. Ini juga menyatakan sentimeter. Kita akan lihat di next-nya. Jadi skala itu adalah jarak pada gambar atau pada peta ya yang dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jadi dia akan ada perbedaan. Bentuknya skala 1 berbanding N yang tadi mesti disampaikan ya. Contohnya skala 1 berbanding 10.000. Artinya, setiap 1 senti di peta kamu, itu pada kenyataannya, pada dunia aslinya adalah 10.000 cm. Atau pada jarak sebenarnya. Ya. Jadi kalau 1 berbanding 320.000 yang tadi, 1 senti di peta,
ini 1 cm di peta, berarti pada jarak sebenarnya atau pada kenyataannya itu adalah 320.000 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Nah, ini adalah rumusnya. Yang Miss Devi sampaikan adalah kemarin ini nggak usah kamu pikirkan, ini nggak usah, ini juga nggak usah. Kenapa? Hanya cukup kamu hafalkan segitiga saja. Di mana SS-nya pasti di bawah, S dan JS di bawah, JP di atas. Semuanya satuannya cm kecuali JS, jarak sebenarnya itu kilometer. Karena kamu tidak mungkin mengatakan kepada orang, berapa ya jarak dari rumahmu ke sekolah? 70.000 cm, nggak mungkin. Pasti dia pakai kilometer atau meter. Ya. Jadi di sini yang pakai sentimeter hanya jarak peta atau JP, lalu ada skala, dan yang kilometer ada JS atau jarak sebenarnya. Ke bawah selalu dibagi, ke samping selalu dikali. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, kalau Miss Devi mau cari JP, berarti rumusnya apa? Jarak peta, berarti rumusnya apa? S dikali JS. Ya, pintar. S dikali JS. Kalau Miss Devi mau cari rumus skala, berarti rumusnya? JP bagi JS. Bagi JS. Ya, pintar. JP dibagi JS. Kalau Miss Devi mau cari nilai JS, berarti rumusnya? JP dibagi S. Ya, pintar. Paham ya? Sampai di sini? Ada yang bingung? Tidak ada yang Tidak, bingung, berarti tidak. Oke. Bisa Miss Devi lanjutkan? Bisa, Miss. Bisa. Ini kemarin kita sudah bahas ya. Apa mau dibahas lagi? Nggak usah? Nggak usah. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Sekarang nomor 2. Ada yang belum mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Sudah mengerjakan semuanya? Jika sudah mengerjakan semuanya, silakan chat berapa hasilnya di kolom chat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebentar ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 anak. 17 anak. Siapa yang belum kirim? Oke, yang sudah kirim akan bahas ini. Nomor 2. Diketahui. Apa yang diketahui di sini? JP. JP. 17 cm. Iya, pintar. JP-nya yaitu 17 cm.
Lalu apa yang diketahui? Skala 1:1.500.000. Iya, bentar 1 juta, 1 berbanding 1 juta, 1.500.000. Oke. Yang ditanya itu adalah JS-nya atau jarak sebenarnya. Kembalikan ke segitigamu. JP S dikali JS. Ya, berarti yang ditanya JS. Artinya JS itu adalah JP per S. Ya. JP-nya itu adalah 17 cm. Karena JS itu satuannya kilometer, kalau dia kilometer nanti saja terakhir diubah. Ya, terakhir saja diubah. Berarti JP-nya 17 cm per 1/1.500.000. Ingat kemarin yang Miss Devi sampaikan, langsung saja kalikan 17 dikali 1.500.000. 17 dikali 15 itu adalah 255. Nolnya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini masih dalam bentuk sentimeter. Kalau kamu jawab di sini berarti kamu salah. Ya, karena jarak sebenarnya itu adalah kilometer. Benar, tapi dia harus dalam bentuk kilometer. Maka dia akan dibagi sebanyak 100.000. Berarti 255 itu 2, 3, 4, 5 dibagi 100.000. Coret nolnya 3, coret nolnya 3, coret nolnya 2, coret nolnya 2. Berarti dapatnya 255. Berarti ini adalah 255 km. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke. Sudah bisa? Sudah, Miss. Miss Devi akan berikan kalian 2 latihan pada hari ini. Sebelum Miss Devi akan berikan latihan, ada yang mau dipertanyakan. Silakan Miss Devi kasih waktu 5 menit untuk kalian berpikir apa yang mau ditanyakan dalam skala. Kelihatan ya, silakan dikerjakan. Miss Devi tunggu 15 menit bisa? 15 menit dulu ya. Ya. Kalau nggak cukup nanti baru kita tambah lagi. Oke, silakan.
Oke, Miss Tisha ambil pulpen sebentar aja ya. Oke, Marvel. Ya, yang sudah Miss Devi catat, Grady, Brilia, Kimi, Kelvin, Rena, Brina, Valerie, Emi, Erika, Marvel, Wirna, dan Karni. Silakan yang lainnya ya.
Oke, perhatikan baik-baik. Ini sudah Miss Devi rekap ya. Sudah Miss Devi rekap. Kalian jawabannya apa? Tinggal kita bahas, nanti kita lihat nilainya ya. Nomor 1. Pada peta tertulis skala 1/500.000. Artinya setiap 1 cm pada peta atau JP mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, nomor 2. Diketahui skala peta, berarti diketahui skalanya itu adalah 1/250.000. Jika dari kota P ke kota Q pada peta, berarti JP itu adalah 12 cm, berapa JS-nya? Berarti kita pakai segitiganya. JP S dikali JS. Cari JS, JS itu adalah kilometer satuannya. Berarti JS sama dengan JP per S. JP-mu itu adalah 12 cm. Ingat, hanya JS yang diubah di akhir. Kalau JP atau skala, silakan kamu ubah di awal. Ya, ubah satuannya. Per skalamu itu adalah 1/250.000. Jadi dia naik 12 dikali 250.000. Berarti 12 dikali 250.000, kalian dapatnya berapa? 3 juta. Ini masih dalam bentuk sentimeter. JS itu harus kilometer. Berarti 3 juta kalian bagi dengan 100.000. Coret 3, coret 3, coret 2, coret 2. Sisa 30 km. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Nggak ada. Sebenarnya kalau option atau ABCD, ya, kalau yang ditanya adalah JS, nggak usah ngitung ini. Kalau opsi ya, kalau opsi, tinggal ini kamu kalikan ke sini. Habis itu kamu bagi 100.000. Jadi nggak perlu kamu tulis panjang-panjang rumus ini. Ini ditulis kalau esai, ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Miss. Oke. Miss Devi akan tetapkan ya, kalau kamu salah 1, berarti langsung 75. Kamu salah 2, berarti Miss Devi kasih 50. Kalau kamu betul semua, kamu dapat 100. Miss Devi lihat dulu, cek. Oke, hanya ada Marvel dan Leo saja. Ya, 75, yang lainnya 100. Oke. Nilainya mau dimasukin atau kalian mau kasih latihan lagi? Dimasukin. Yang lainnya? Yang lainnya bagaimana? Latihan lagi? Masukin. Atau kuis lagi? Halo. Kuis lagi boleh dong, Miss? Berarti kalau kuis lagi nilai ini dibatalkan. 10 menit kalian kerjakan 2 soal. Gimana? Enggak. Yang mengerjakan lagi boleh raise hand. Yang mengerjakan lagi boleh raise hand. Yang mau ngerjain ulang boleh raise hand. Hanya 2 orang. Yang lainnya kayak mana? Nggak mau. Kalian ya, oke. Excel gimana? Brina? Goswin? Karne? Kenneth? Rena? Enggak, Miss. Soalnya kalau saya ngerjain belum tentu saya dapat 100, Miss. Bisa jadi saya malah dapat 50 gitu. Oke, silakan open kameranya semuanya.
Berarti Grady 100, Brilia 100, Kimi 100, Kelvin 100, Rena 100, Brina 100, Valerie 100, Emi 100, Erika 100, Marvel 75, Wina 100, Excel 100, Karni 100, Cecia 100, Guswin 100, Horizon 100, Kenneth 100, Naomi 100, Leo 75. Ada yang mau ditanyakan tentang skala? Bisa Miss Devi lanjutkan materinya? Bisa, Miss. Bisa, yakin? Miss Devi akan lanjutkan ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mau dilanjutkan atau kita mau kuis ulang? Sekali ini Miss Devi tawarkan, ini nggak nyesel. Menyesal loh kalian loh Miss Devi. Tawarkan kuis ulang kalian nggak mau. Yakin nggak mau? Tawaran terakhir nih, cuma Grady sama Naomi aja tadi. Kalian ini tidak suka tantangan ya. Bukan nggak suka, Miss. Saya takut, Miss, pas saya coba ternyata nilainya zong. Oke, untuk skala bisa dilewati? Bisa, Miss. Bisa. Teman-teman dan Miss Devi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami selama 2 pembelajaran di awal. Sebentar kami mau istirahat, berikan kami makanan dan minuman berkat bagi kami sebagai sumber tenaga kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke. Thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.